Okultisme. Okultisme berasal dari kata Latin, occultus, yang berarti tersembunyi atau rahasia. Istilah ini mengacu pada berbagai praktik dan ajaran yang berkaitan dengan kekuatan atau fenomena yang berada di luar pemahaman ilmiah. Seringkali berhubungan dengan hal-hal supernatural atau dunia spiritual. Secara umum, okultisme melibatkan pencarian pengetahuan atau kekuatan yang dianggap tersembunyi, serta berbagai upaya untuk mempengaruhi dunia fisik atau spiritual dengan menggunakan cara-cara yang tidak tampak. Dalam okultisme mempunyai tujuan berbeda-beda, tergantung pada ajaran, budaya, serta tujuan tertentu individu tersebut mempraktekkan okultisme. Ada beberapa, yaitu yang pertama mencari pengetahuan tersembunyi. Banyak yang tertarik pada okultisme karena mereka percaya bahwa ada pengetahuan atau kebenaran yang tersembunyi dari pandangan umum. Mereka berusaha mengungkapkan rahasia alam semesta, kehidupan, atau kekuatan yang lebih besar melalui meditasi, studi teks kuno, atau latihan tertentu. Yang kedua, mempengaruhi dunia fisik dan spiritual. Banyak praktisi okultisme berusaha untuk memanipulasi dunia fisik atau dunia spiritual dengan menggunakan sihir, ramalan, atau ritual tertentu. Mereka percaya bahwa melalui sihir atau metode tertentu tersebut, mereka dapat mempengaruhi peristiwa atau situasi dalam hidup mereka atau orang lain. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tujuan dalam praktik okultisme. Contoh praktik okultisme yang kerap ditemukan di Indonesia. Yang pertama, sihir atau jampi-jampi. Jampi-jampi ini biasanya melibatkan mantra atau doa tertentu yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti penyembuhan penyakit, memperoleh kekayaan, atau memperoleh perlindungan roh jahat. Praktik ini bisa ditemukan dalam berbagai budaya, baik di pedesaan maupun kota-kota besar, dan seringkali dilakukan oleh dukun atau orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Yang kedua, penggunaan dukun atau paranormal. Banyak orang di Indonesia mengunjungi dukun atau paranormal untuk mencari solusi atas masalah kehidupan mereka, seperti penyakit yang sulit disembuhkan, masalah percintaan, atau usaha yang tidak berkembang. Dukun biasanya menggunakan berbagai ritual atau ramalan yang melibatkan elemen-elemen okultisme, seperti pemanggilan roh, penggunaan benda-benda keramat, atau bacaan tertentu yang dipercayai memiliki kekuatan magis. Pandangan agama Kristen terhadap okultisme. Dalam ajaran agama Kristen memandang okultisme sebagai sesuatu yang berbahaya dan bertentangan dengan iman kepada Tuhan. Di antara lain, yaitu mengabaikan Tuhan. Mengandalkan kekuatan selain Tuhan untuk mencapai tujuan hidup dianggap sebagai bentuk penyembahan berhala. Okultisme seringkali mengarahkan orang untuk mencari kekuatan dari roh-roh sihir atau makhluk gaib lainnya, yang bertentangan dengan ajaran bahwa hanya Tuhan yang harus disembah dan dijadikan sandaran hidup. Yang kedua, risiko rohani. Keterlibatan dalam praktik okultisme dapat membuka pintu bagi kekuatan jahat atau roh-roh yang tidak baik. Praktik ini dianggap dapat merusak kehidupan rohani seseorang, membawa dampak negatif dalam hubungan mereka dengan Tuhan, dan bahkan menjerumuskan mereka pada penyesatan atau kebinasaan rohani. Yang ketiga, bertentangan dengan firman Tuhan. Alkitab melarang umat Kristen untuk terlibat dalam praktik-praktik okultisme. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang menegaskan bahwa umat Tuhan harus menghindari segala bentuk sihir, ramalan, atau komunikasi dengan roh, dan harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan untuk petunjuk hidup. Contoh ayat Alkitab yang membahas tentang praktik okultisme yaitu Ulangan 18 ayat 10-12 yang berbunyi, "Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu." Ayat ini dengan jelas melarang berbagai bentuk praktik okultisme termasuk sihir dan ramalan, dan memperingatkan bahwa hal tersebut adalah kekejian di hadapan Tuhan. Terima kasih.